Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ada saat dalam hidup ketika kita melihat ke belakang dan hanya melihat tumpukan puing, kegagalan demi kegagalan, keputusan-keputusan salah, janji-janji yang tidak ditepati, relasi yang hancur, karier yang mandek, dan di atas semua itu ada suara dalam kepala yang terus berbisik, "Sudah terlambat, kau sudah kehabisan kesempatan, Tuhan pasti sudah muak." Rasa gagal adalah salah satu beban terberat yang bisa dipikul manusia. Bukan karena kegagalan itu sendiri, tetapi karena apa yang kita katakan tentang diri kita. Akibat kegagalan itu, kita mulai mendefinisikan hidup dengan kejatuhan kita, bukan dengan kasih karunia yang mengangkat. Tapi hari ini, aku ingin mengajakmu melihat dari perspektif yang berbeda. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memakai hidup seseorang yang mau bangkit. Sejarah keselamatan penuh dengan orang-orang yang gagal, jatuh, bahkan berkhianat, tetapi kemudian diangkat dan dipakai dengan cara luar biasa. Salah satu pola indah dalam Alkitab adalah bagaimana Allah sering memilih orang-orang yang secara manusia adalah kegagalan. Yakub, si penipu, menjadi Israel, bapa bangsa. Musa, si pembunuh dan pelarian, menjadi pemimpin umat Israel. Rahab, perempuan sundal di Yerikho, masuk dalam silsilah Yesus. Daud, pezina dan pembunuh, disebut orang yang berkenan di hati Allah. Petrus, si penyangkal 3 kali, menjadi batu karang gereja. Allah tidak mencari orang yang tidak pernah gagal. Ia mencari orang yang mau bangkit. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Amsal 24 ayat 16. 7 kali melambangkan kesempurnaan. Berapa kali pun jatuh, orang benar terus bangun. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena tangan Tuhan yang mengangkat. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kata cukup di sini luar biasa dalamnya. Kasih karunia itu selalu cukup, tidak pernah kurang, tidak pernah habis, tidak pernah terlambat. Justru di tempat kita paling lemah, paling gagal, paling hancur, di sanalah kuasa Tuhan bekerja paling sempurna. Kita kembali pada kisah John Newton yang telah disinggung sebelumnya, tapi tidak pernah habis untuk direnungkan. Dalam bukunya Out of the Depths dan berbagai biografi tentangnya, kita melihat perjalanan seorang manusia yang tenggelam dalam kegagalan moral yang sangat dalam. Newton kehilangan ibunya di usia 7 tahun. Ia mulai bekerja di kapal bersama ayahnya, tetapi kemudian hidup dalam pemberontakan total. Ia meninggalkan iman, menjadi penganut ateisme, bahkan mengejek orang-orang percaya. Ia ditangkap dan dipaksa menjadi pelaut di kapal perang, lalu melarikan diri dan ditangkap lagi. Kemudian dijual sebagai budak di Afrika. Di sana, ia diperlakukan dengan sangat kejam, menjadi budak dari seorang wanita Afrika yang menyiksanya. Ketika akhirnya diselamatkan dan kembali ke laut, apa yang ia lakukan? Ia menjadi kapten kapal budak, mengangkut manusia dalam penderitaan mengerikan. Bayangkan, dari budak menjadi pedagang budak, dari yang tersiksa menjadi penyiksa. Ini bukan kegagalan biasa. Ini adalah kejatuhan moral yang bertumpuk-tumpuk. Namun dalam perjalanan pulang, membawa muatan budak, kapalnya diterjang badai dahsyat. Dalam ketakutannya, Newton mulai berseru kepada Tuhan yang dulu ia tinggalkan. Kapal itu selamat, tetapi proses Tuhan baru dimulai. Newton masih terus menjadi kapten kapal budak untuk beberapa waktu setelah pertobatannya. Perjalanannya panjang, berliku, penuh kegagalan dalam proses belajar. Tapi Tuhan tidak menyerah. Perlahan, Newton mulai membaca kitab suci, belajar teologi, bergaul dengan orang-orang saleh seperti George Whitefield dan John Wesley. Ia meninggalkan bisnis perbudakan, ditahbiskan menjadi pendeta Anglikan di desa kecil Olney, dan melayani di sana selama 43 tahun. Di usianya yang ke-82, ketika ingatannya mulai kabur, ia berkata, "Aku ingat 2 hal, bahwa aku adalah orang berdosa besar, dan bahwa Kristus adalah juru selamat yang besar." Newton menulis sebuah himna yang menggambarkan perjalanannya, "Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me."
I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Seorang wretch, orang hina diselamatkan oleh kasih karunia yang ajaib, dan melalui kesaksiannya, jutaan orang di seluruh dunia diingatkan bahwa tidak ada kegagalan yang terlalu besar untuk kasih karunia Tuhan. Satu hal yang perlu dipahami, Tuhan tidak hanya mengampuni kegagalan kita, tetapi Ia juga memakainya. Kegagalan bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang baru, jika kita mau menyerahkannya kepadanya. Dalam Roma 8 ayat 28, Paulus menulis, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Perhatikan, segala sesuatu, termasuk kegagalan, termasuk kejatuhan, termasuk masa-masa tergelap kita, Allah turut bekerja, merajut semua benang kusut menjadi mahakarya yang indah. Corrie ten Boom, yang selamat dari kamp konsentrasi, sering berkata, tidak ada kedalaman yang begitu dalam sehingga kasih Tuhan tidak bisa menjangkaunya. Kegagalanmu bukanlah jurang yang memisahkanmu dari Tuhan. Itu justru tempat di mana kasih-Nya bisa menjangkau paling dalam. Kisah Newton menjadi bukti Tuhan memakai masa lalunya yang kelam untuk membentuk pelayanannya. Karena ia pernah menjadi budak, ia mengerti penderitaan. Karena ia pernah menjadi pedagang budak, ia mengerti kedalaman dosa. Dan karena ia mengalami pengampunan yang begitu besar, ia bisa berbicara tentang kasih karunia dengan otoritas yang tak terbantahkan. Namun, kita harus jujur, bangkit dari kegagalan tidak terjadi dalam semalam. John Newton butuh bertahun-tahun untuk berubah. Petrus butuh perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit untuk dipulihkan sepenuhnya. Daud menjalani tahun-tahun berat setelah kejatuhannya. Proses pemulihan seringkali lambat, bahkan terasa seperti tidak ada kemajuan. Tapi disitulah kesabaran Tuhan bekerja. Ia tidak terburu-buru. Ia lebih peduli pada kedalaman pemulihan daripada kecepatannya. Mazmur 40 ayat 2-3 berkata, "Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita." Prosesnya, dari lubang kebinasaan ke lumpur rawa, lalu ke bukit batu, lalu langkah ditetapkan, lalu nyanyian baru, ada tahapan, tapi pada akhirnya, nyanyian baru. Mungkin hari ini engkau melihat hidupmu dan hanya melihat kegagalan. Mungkin engkau berpikir bahwa Tuhan sudah selesai denganmu. Mungkin engkau merasa tidak layak lagi untuk dipakai. Dengarlah, Tuhan tidak pernah selesai dengan anak-anaknya. Yeremia 29 ayat 11 adalah janji yang masih berlaku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan itu tidak berubah hanya karena kita gagal. Rancangan itu tetap, dan Tuhan sedang bekerja, bahkan melalui kegagalanmu untuk menggenapinya. Mungkin dengan cara yang berbeda dari yang kau bayangkan, tapi pasti lebih indah. Kisah John Newton mengingatkan kita, pedagang budak yang hina menjadi pemberita kasih karunia yang mengubah dunia. Jika Tuhan bisa memakai dia, Ia pasti bisa memakaimu. Bukan karena kegagalanmu hilang, tetapi karena kasih karunia-Nya cukup. Maka, jika hari ini engkau terbaring di lembah kegagalan, izinkan aku berkata, bangkitlah, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan tangannya yang terulur. Lihatlah ke salib, di mana kegagalan terbesar manusia membunuh Anak Allah, justru menjadi kemenangan terbesar sepanjang masa. Di sana, semua kegagalanmu sudah ditanggung. Di sana, kasih karunia mengalir cukup untukmu. Tuhan masih bisa pakai hidupmu, bukan meskipun engkau gagal, tetapi seringkali justru melalui kegagalan itulah Ia bekerja paling dahsyat. Karena dalam kelemahan, kuasa-Nya menjadi sempurna. Karena dalam kejatuhan, tangan-Nya terulur paling nyata. Bangkitlah, hari baru telah tiba. Dan langkah pertama untuk bangkit dapat kau ambil sekarang dengan satu doa sederhana. Tuhan, ini aku yang gagal, pakailah aku.
Amin.